gentar, amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, yes, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, yes, menyembuhkan, menyucikan, amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Mari menari bagi Dia. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi sebab Dia hidup. Yang di belakang menarik kau dalam nama Yesus. Masa depanmu ada di tangannya. Haleluya. Apapun mimpimu saat ini katakan, Tuhan aku tahu. Aku tahu ada pengharapan. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Maidam Music, Pak Purba. Dia hidup, ada hari karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kami ayo. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku
hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Menari. Sebab dia hidup,
sebabnya hidup. Di atas, di atas, di atas. Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Yobel. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita dengarin. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
Dia pegang hari esok. Pak Hidam nyanyinya pakai trompet ya, Pak Hidam pakai trompet. Sekarang terakhir sekolah minggu gurunya. Haleluya. Sekolah minggu. Coba nyanyi. Oke, maju. Oke. Sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, Lukas. Sebabnya hidup esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oke, sama-sama sekarang sama. Hidup, Ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Haleluya. Kuramas. Haleluya. Bapak Ibu, Dia bangkit dari maut. Dia bukan manusia biasa. Tidak ada manusia yang sudah mati bangkit lagi. Gak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian kalau dia tidak punya kuasa. Tidak ada manusia yang kekal selama-lamanya kalau dia tidak punya kuasa. Dan kuasa itu sangat tidak terbatas. Bapak Ibu, dalam Matius 28 ayat 11, banyak orang yang tidak percaya. Kita baca dari Matius 28 ayat 11 adalah dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankannya kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kita bisa melihat Bapak Ibu, siapa yang tidak percaya kepada kebangkitan,
Siapa yang tidak percaya kepada kabar bahwa dosa sudah dikalahkan adalah orang-orang yang menganggap dirinya mengenal Tuhan, yang menganggap dirinya adalah pemimpin agama, yang menganggap dirinya adalah orang-orang yang benar. Tapi Yesua tahu apa yang dalam hati mereka. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Oleh karena itu bukan hanya konsep, bukan hanya engkau mengetahui daripada konsep, daripada kebenaran, kepercayaanmu atau agama dan lain sebagainya adalah banyak berupa konsep, bahkan doktrin-doktrin. Manusia membatasi manusia lain dengan apa? Dengan pemikiran mereka. Tadi pagi saya katakan, ada sebuah tayangan suatu pendeta yang cukup dikenal. Saya tidak tahu apa isinya, tapi hanya saya melihat judulnya. Suatu pertanyaan, apakah menyalakan lilin datang ke kuburan dosa? Jangan dengan konsepmu, jangan dengan pikiranmu, tapi dengan hatimu. Karena tadi pemikiran manusia terbatas, tapi hatimu yang Tuhan tahu. Kita bisa melihat Bapak Ibu, terlalu banyak aturan. Bahkan tadi ketika saya naik ke mimbar, Roh Kudus menggerakkan saya untuk suatu khotbah yang benar-benar sungguh-sungguh kepada kita semua. Hanya satu lagu, tapi kita semua sudah berkhotbah untuk diri kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kau tahu saat ini bahwa Dia bersama denganmu. Kadang-kadang Bapak Ibu, tantangan dunia memang berat. Bahkan kadang-kadang saya sendiri mengalami. Berusaha dengan kekuatan, tapi Tuhan memulihkan terus. Tuhan mengatakan, aku yang hidup. Apa yang aku sudah katakan, aku akan melakukannya. Bukan karenamu, tapi karena aku Tuhan. Dia hidup, ada hari depan. Ada pengharapan bagimu. Jangan kau merenungkan nasib. Jangan kau merenungkan tadi apa yang terjadi sekarang dalam hidup. Bangkit, Tuhan katakan. Karena Dia beserta denganmu. Kerjakan pelayananmu. Kerjakan pekerjaanmu. Arungi hidupmu dengan sukacita, dengan kuasa Tuhan. Dia sudah bangkit. Kau tidak perlu takut berjalan dalam dunia ini. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kau dengan kasih Kristus. Dia sudah memberikan, bahkan Dia mati bagimu. Kemarin kita merenungkan betapa ajaib kasih-Nya. Bukan hanya sekedar kau diberikan uang. Oleh karena itu saya katakan bahwa ketika gereja hanya mengabarkan berkat terlalu kecil, apa yang diberikan kepadamu lebih daripada uang di dunia ini. Siapa yang mau mati bagi saya yang berdosa? Siapa yang mau dia mati bagi engkau yang berdosa? Seorang konglomerat yang luar biasa, orang-orang sangat kaya, Steve Jobs, pemilik Apple. Dia katakan kalau dia tidak menjual daripada sahamnya kepada orang lain, maka mungkin nggak ada orang yang sanggup mengalahkan kekayaannya.
Tapi apa yang terjadi? Dia sakit kanker dan akhirnya mati. Dan dia sudah katakan, saya punya uang untuk membeli semua, tapi saya tidak bisa membeli nyawa saya. Saya bisa beli semua, tapi saya tidak bisa beli kehidupan saya. Tapi Yesus mengatakan, akulah jalan kehidupan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan dia mengatakan juga, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Dan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, ini yang dicari oleh banyak orang. Ini yang dicari oleh agama-agama. Hidup selama-lamanya. Ini yang dicari oleh banyak kepercayaan. Ketika mereka membuat konsep dengan narasi, maka narasi yang mereka tulis mengenai kekekalan, mengenai kehidupan, akan membuat orang lain kebingungan. Karena dia bukan pemilik kehidupan. Pemimpin-pemimpin kepercayaan apapun juga, dia bisa tulis yang terbaik, tapi dia bukan pemilik kehidupan. Tapi Yesus Tuhan, dia katakan, akulah kehidupan. Sebab aku hidup, pemilik kehidupan, kematian pun tidak dapat mengalahkan dia. Dia memang mati untuk dosa kita, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa hari ketiga? Karena Alkitab katakan memang sudah ditentukan. Seperti Yunus yang 3 hari di perut ikan, demikianlah anak manusia, anak Tuhan akan ada dalam kematian 3 hari. 3 hari daripada orang Yahudi berbicara mengenai waktu siang, Bapak Ibu. Bukan 24 jam. Tapi waktu di mana matahari muncul lagi. Sehingga hari ketiga, minggu pertama, itulah hari Minggu. Tuhan disalibkan hari Jumat. Hari Minggu dia bangkit ketika matahari mulai muncul. Dia bangkit Bapak Ibu karena dia adalah Tuhan. Sehingga kebohongan-kebohongan yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan dipatahkan. Yang mengatakan kebohongan bahwa dia tidak bangkit itu sejak 2000 tahun yang lalu. Bukan sekarang ada. Tapi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Yang mengatakan bahwa jangan beritahu kabar itu. Karena kabar itu akan menggoncangkan dunia. Seluruh manusia dari mulai awal dunia diciptakan sampai sekarang tidak ada manusia yang mati bangkit lagi. Bukan hanya dalam sejarah manusia modern Bapak Ibu. Dari mulai sejak diciptakan dunia ini. Bahkan seluruh makhluk hidup tidak ada yang bisa bangkit lagi. Seluruh alam semesta tidak ada satupun makhluk hidup yang sudah mati bangkit lagi. Tapi Yesus bangkit. Apakah itu hal biasa? Enggak biasa. Alkitab katakan ada orang-orang yang diangkat ke surga.
tidak melalui kematian. Memang Bapak Ibu, tapi walaupun mereka diangkat ke surga, Elia diangkat ke surga, tapi Bapak Ibu, ceritanya dia diangkat ke surga, tapi tubuhnya ada di bumi. Makanya Elisa dan teman-temannya mencari daripada mayat daripada Elia. Dia mati, dia ke surga, tapi gak pernah datang lagi. Tapi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, di bumi ini dia mati, dia bangkit. Bayangin Bapak Ibu, bersyukur kalau kau mengenal dia. Bersyukur kalau kau tahu bahwa dia adalah Tuhan. Tuhanmu bukan khayalan. Tuhanmu bukan konsep orang-orang kuno. Tuhanmu bukan narasi daripada orang pemimpin-pemimpin agama. Bahkan Tuhanmu bukan kebohongan pemimpin agama. Tapi Tuhanmu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Pemimpin agama berbohong. Kok bisa pemimpin agama berbohong? Bisa Bapak Ibu. Dari dulu sudah dikatakan Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka membenci, mereka berbohong untuk kebenaran. Tapi Tuhan kita tetap ada dalam kebenaran. Dia tidak pernah mengatakan bahwa boleh bohong untuk kebenaran. Boleh bohong untuk supaya kebenaran bisa disampaikan. Dia mengalami apapun juga. Tuhan kita tidak berbohong. Kalau ada yang mengatakan boleh berbohong demi kebenaran, Tuhan kita tidak perlu berbohong untuk melakukan kebenaran. Karena dia Tuhan Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu bersyukurlah. Dan Matius pasal 28 ayat 15. Apa yang Tuhan mau setelah itu? Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dahsyat Bapak Ibu, kasihnya besar. Manusia bisa ragu, tapi dia tidak pernah ragu. Tadi manusia bisa berpikir bahwa dia boleh berbohong demi kebenaran, tapi Tuhan kita tidak pernah melakukan itu. Manusia boleh berkata bahwa boleh melakukan kejahatan demi kebenaran, bohong. Tuhan kita tidak pernah melakukannya. Bersyukurlah engkau mengenal Yesus Tuhan yang benar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kuasa itu ada di tangan Tuhan kita, bukan di mana-mana Bapak Ibu. Kuasa itu ada di Yesus Tuhan.
Banyak orang bersaksi, ada kuasa daripada Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa daripada Tuhan kita. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Hanya nama Yesus. Siapa yang bisa menyembuhkan orang sakit? Hanya nama Yesus. Siapa yang dapat mencelikan mata orang buta? Hanya nama Yesus. Siapa yang bisa memberkati? Yesus bisa, orang lain bisa. Siapa yang bisa melakukan tadi atau membuat sesuatu yang spektakuler? Banyak. Tapi siapa yang bangkit dari antara mati? Hanya Yesus. Bapak Ibu, oleh karena itu bersyukurlah. Tidak ada yang seperti dia. Gak ada yang seperti dia sejak dunia diciptakan. Sejarah menceritakan pemimpin-pemimpin agama mati, pemimpin-pemimpin dunia mati. Orang-orang pintar mati, tapi dia hidup dan bangkit. Oleh karena itu, Alkitab berbicara, ajarkan mereka, pengikut-pengikutnya, supaya engkau saat ini punya iman yang teguh. Punya iman yang teguh. Anak-anak muda, kau punya iman yang teguh dan mengenal Tuhanmu. Dan tidak pernah akan meninggalkan Yesus sampai kapanpun juga. Semua bisa ditinggalkan Bapak Ibu. Kekayaan, bahkan orang yang paling kita kasih. Suami, istri, anak, semua akan ditinggalkan. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu anak-anak muda, dengar saat ini, jangan sampai terpengaruh. Kau yang mendengar daripada tayangan live streaming ini. Pertama, Yesus sudah mati bagimu. Kasihnya sangat besar bagimu. Tidak ada yang dapat kau berikan untuk membalas kasihnya. Yang lain narasi, tapi Yesus adalah melakukan yang terbaik bagimu. Sekali lagi Bapak Ibu saya mengatakan, bagi engkau yang pada saat ini melihat tayangan live streaming ini, saya katakan, bahkan agama Kristen pun dulunya melakukan narasi. Sehingga dia katakan, oh jangan nyalain lilin, jangan begini. Semua narasi Bapak Ibu. Saat ini Tuhan katakan, aku sudah bangkit dan aku sudah menebus dosamu. Itulah kebenarannya. Jangan tanya yang banyak yang jelimet-jelimet, tapi pegang iman. Anak-anak muda pegang iman. Kalau cuma berkali-kali saya katakan, kalau cuma bikin narasi agama Bapak Ibu kepercayaan, saya bisa. Tapi yang saya tidak bisa, seperti yang Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena saya dan semua orang akan mati dan berjumpa dengan dia. Tapi dia mati dan bangkit kembali untuk menunjukkan bahwa dia adalah hidup dan setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Dia dahsyat, luar biasa. Alkitab bersaksi hal yang sangat luar biasa.
Itu sebabnya saya tidak mau berdebat Bapak Ibu. Dimanapun saya diminta berdebat dengan banyak-banyak orang, diundang dengan grup-grup, saya katakan saya tidak mau, karena saya tidak butuh. Dahsyat Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Itu sebabnya Dia bisa memberi hidup kepada saya. Saya tidak bisa memberi apa yang saya tidak punya. Sekali lagi, saya tidak bisa memberi apa yang tidak saya punya. Kalau saya katakan saya akan memberi, misalnya siapa? 10, 100 miliar, 200 miliar. Itu namanya saya bohong. Saya cuma ngayal. Ada satu tokoh-tokoh agama yang ngayal-ngayal, dibilang dia akan mengayal 200 triliun dan sebagainya. Dia tidak punya, dia ngayal. Itu sebabnya banyak orang, banyak ajaran, banyak kepercayaan yang berkhayal. Tapi dia tidak punya tadi apa yang dibutuhkan. Tapi Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Dan hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena Dia membuktikan Dia punya kehidupan. Haleluya. Amin. Bapak Yesus memberkati. Haleluya.